Saya Nurul Hidayatul Rahman dengan NPM 240310100232. Saya Rizky Anggun Arianti, NPM 2403110230. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rizky Anggun Arianti, NPM 2403110230 dari paralel E. Jadi di video ini, saya dan Nurul Hidayatul akan membahas mengenai soal 16.1 dari buku Make-up edisi ke-7 halaman 516. Jadi di soal ini, di 16.1 ini dia mempelajari terkait proses evaporasi menggunakan single effect evaporator, yaitu di mana si evaporator ini berfungsi untuk memekatkan larutan dengan cara menguapkan sebagian pelarutnya menggunakan uap pemanas atau steam. Sebelum masuk ke soal nih, kita bahas dulu nih konsep dasar dari si evaporator. Jadi di evaporator ini dia digunakan untuk meningkatkan konsentrasi larutan dengan cara menguapkan pelarut. Nah, pelarutnya ini biasanya dia air ya. Jadi untuk di soal ini 16.1, suatu larutan koloid organik di dalam air akan dikentalkan dari 8% menjadi 45% atau 0,8 menjadi 0,08 menjadi 0,45%, 0,45 fraksinya. Kemudian padatan di dalam evaporator efek tunggal single effect evaporator ini, uap pemanas tersedia pada tekanan 1,03 atm dengan suhu 120,5 derajat Celcius. Tekanan 102 mmHg absolut dipertahankan di ruang uap. Laju alir umpan ke evaporator adalah 20.000 kg per jam. Koefisien perpindahan panas keseluruhan dapat diambil sebesar 2.800 watt per meter persegi derajat Celcius. Larutan mempunyai kenaikan titik didih yang dapat diabaikan serta panas pengenceran yang dapat diabaikan. Jadi yang akan dihitung itu konsumsi uap atau steam consumption, ekonomi penguapan, kemudian yang terakhir itu ada luas permukaan pemanas yang diperlukan. Jadi untuk suhunya itu TB-nya 51,7 derajat Celcius. Jadi di A di 16.1A itu 51,7 derajat Celcius. Jadi sebelum masuk ke perhitungan di soal 16.1 ini, kita harus memahami dulu nih data yang diberikan pada soal atau yang diketahui di dalam soalnya. Karena kalau untuk data yang diketahui ini, angka-angkanya itu dapat menggambarkan kondisi operasi evaporator di industri. Jadi data yang pertama yang diketahui itu merupakan laju umpan F sama dengan 20.000 kg per jam, yang artinya setiap 1 jam sebanyak 20.000 kg larutan masuk ke dalam evaporator. Jadi untuk laju umpan ini satu yang digunakan itu kilogram per jam ya, karena di industri aliran fluida itu selalu dinyatakan sebagai laju alir massa terhadap waktu. Kemudian untuk data yang kedua itu ada fraksi umpan atau XF. XF-nya itu sebesar 8% atau 0,08. Jadi untuk fraksi umpan ini menunjukkan bahwa larutan awal itu dia mengandung 8% zat padat. Jadi nilai yang ini tidak memiliki satuan karena dia merupakan fraksi massa. Jadi fraksi massa itu tidak ada satuannya. Kan tadi kan totalnya kan 8% zat padat. Untuk sisanya itu kan ada 92%. Jadi 92%-nya itu merupakan pelarut. Jadi 0,92-nya itu dia kan pelarut. Jadi kan total dari fraksi itu kan 1. Nah ini fraksi umpannya itu 0,08. Sisanya kan 0,92. Nah 0,92-nya ini dia pelarut. Kemudian untuk yang ketiga itu ada fraksi produk atau XP. Fraksi produknya itu 0,45 atau 45% lah zat padatan. Kenapa kok fraksi produknya itu lebih besar dari fraksi umpan? Karena si
bahan ini kan sudah melalui proses evaporasi. Jadi dia konsentrasinya itu cenderung akan meningkat sebesar 45%. Jadi dari 8% menjadi 45% padatan. Nah, peningkatan fraksi ini dia kan akan menunjukkan tujuan dari evaporasi. Tujuan dari evaporasi ini merupakan memekatkan larutan dengan mengurangi jumlah air melalui penguapan. Sama seperti di yang XF tadi, XP-nya ini tidak memiliki satuan karena dia fraksi massa ya. Kemudian data keempat itu ada suhu steam. Suhu steam itu sebesar 120,5 derajat Celcius. Jadi suhu steam ini merupakan suhu uap pemanas yang digunakan untuk memanaskan larutan. Jadi satuan yang digunakan itu merupakan derajat Celcius. Karena yang diperhatikan itu perbedaan suhu ya, bukan suhu absolut. Kemudian untuk data kelima itu ada suhu didih larutan. Suhu didih larutannya itu sebesar 51,8 derajat Celcius. Jadi suhu didih larutan ini merupakan titik di mana suhu di mana larutan di evaporator mencapai titik didihnya. Kenapa kok nilainya kurang dari 100? Karena kan kalau di evaporator ini kan dia kan ada yang namanya tekanan vakum. Jadi di evaporator ini dia kan diberikan tekanan vakum yang nantinya akan menurunkan si titik didih larutannya ini. Jadi dia nilainya lebih rendah dari 100 derajat Celcius karena ada tekanan vakumnya. Kemudian untuk yang keenam ini ada koefisien perpindahan panas. Diketahui sebesar 8.000 watt per meter persegi derajat Celcius. Jadi untuk koefisien perpindahan panas ini dia menunjukkan bahwa kemampuan alat dalam mentransfer panas. Jadi satunya itu W atau watt. Watt itu dia energi panas per detik. Terus meter persegi itu luas permukaan perpindahan panas. Kemudian untuk derajat Celcius itu dia perbedaan suhu. Jadi yang artinya itu setiap 1 meter persegi permukaan mampu mentransfer 8.000 watt panas untuk setiap selisih suhu 1 derajat Celcius. Jadi untuk nilainya yang di koefisien perpindahan panas ini dia itu biasanya diperoleh dari data desain evaporator di industri ya. Jadi udah diketahui gitu. Kemudian yang ketujuh itu ada panas laten air. Untuk di panas laten air ini dia sebesar 2.378 kJ per kilogram. Jadi panas laten air ini merupakan energi yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg air menjadi uap tanpa perubahan suhu. Jadi satuannya itu kilojoule energi, kilogramnya massa. Jadi menunjukkan energi penguapan per kilogram air. Kemudian untuk diketahui yang ke-8 itu ada panas laten steam. Panas laten steam itu diketahui sebesar 2.200 kJ per kilogram. Panas laten steam ini dia merupakan energi yang dilepas ketika 1 kg steam mengembun menjadi air. Energi ini nantinya akan digunakan untuk menguapkan air dari larutan. Nah, jadi seluruh data yang diketahui ini sebenarnya menggambarkan kondisi aliran material, kondisi temperatur operasi, serta karakteristik perpindahan energi yang nantinya digunakan dalam neraca massa, neraca energi, dan perhitungan luas evaporasi. Jadi untuk tahap pertama dari perhitungan soal ini yaitu memulai dari neraca massa terlebih dahulu. Kenapa kok kita menghitung neraca massa terlebih dahulu? Karena dalam setiap proses operasi teknik kimia ini kita berlaku prinsip dasar yaitu hukum kekekalan massa, di mana hukum kekekalan massa ini berbunyi massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan melainkan hanya mengalami perubahan bentuk atau perpindahan. Jadi pada proses evaporasi ini sebenarnya terjadi itu cuma terjadi penguapan pelarut yaitu airnya, sedangkan zat padat atau solut tidak dapat menguap dan tetap berada di dalam larutan. Dan ini untuk padatannya itu tidak berubah jumlahnya. Maka massa zat terlarut yang masuk ke dalam evaporator harus sama dengan massa zat terlarut yang keluar sebagai produk. Jadi kita menggunakan persamaan neraca massa zat terlarut yaitu Fxp sama dengan Pxp, di mana si F ini merupakan laju alir umpan, Xf ini adalah fraksi padatan pada umpan, P-nya itu laju produk, Xp-nya itu fraksi padatan pada produk. Jadi di persamaan ini kita melakukan neraca
pada komponen padatan, jadi bukan total massa. Kemudian kita substitusikan data pada soal, yaitu 20.000 dikali 0,08 sama dengan P kali 0,45, yang artinya jumlah padatan yang masuk sebesar 8% dari total umpan harus sama dengan jumlah padatan produk yang sudah mengalami kepekatan atau sudah mengalami penguapan. Jadi setelah dihitung itu dia diperoleh P-nya itu sebesar 3.556 kg per jam. Jadi laju alir produk pekat yang keluar dari evaporator itu sekitar 3.556 kg per jam. Nah, setelah diketahui si P-nya atau laju alir produk pekat yang keluar pada evaporator ini, kita menghitung banyaknya air yang diuapkan selama proses berlangsung atau selama proses evaporasi itu berlangsung pada evaporator. Nah, karena sebagian massa hilang akibat penguapan, maka yang digunakan itu neraca massa total, yaitu persamaan V sama dengan F min P. Jadi itu secara konsep dia berarti massa umpan yang masuk sama dengan massa produk cair plus massa uap yang terbentuk. Nah, terus kita substitusikan ke persamaan V sama dengan F per P. V sama dengan 20.000 min 3.556, sehingga diperoleh V-nya itu 16.444 kg per jam. Jadi nilai 6.444 kg per jam ini menunjukkan bahwa 16.444 kg air setiap jam diuapkan dalam evaporator. Besarnya jumlah air yang diuapkan ini nantinya sangat penting ya, karena digunakan untuk menghitung kebutuhan energi, konsumsi steam, serta juga efisiensi pada evaporator. Jadi bisa disimpulkan di perhitungan yang pertama ini bahwa neraca massa ini dapat menentukan jumlah produk dan jumlah air yang diuapkan, yang menjadi dasar untuk seluruh perhitungan seluruh perhitungan energi pada tahap berikutnya. Oke, jadi di bagian ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perhitungan kebutuhan panas proses hingga penentuan luas permukaan pemanas pada evaporator efek tunggal atau single efek evaporator. Di mana pada penjelasan sebelumnya telah diketahui bahwa nilai V yaitu jumlah air yang diuapkan itu sebesar 16.444 kg per jam. Nilai tersebut itu diperoleh dari hasil neraca massa antara aliran umpan dan produk pekat, sehingga menunjukkan jumlah air yang benar-benar harus diuapkan untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan. Nilai ini yang akan digunakan dalam perhitungan selanjutnya, karena besarnya kebutuhan energi itu sangat bergantung pada jumlah air yang diuapkan. Selanjutnya itu dihitung kebutuhan panas proses. Karena pada soal disebutkan bahwa suhu umpan itu sama dengan suhu didih, maka tidak diperlukan panas sensibel untuk menaikkan suhu. Artinya larutan itu sudah berada pada kondisi siap menguap, sehingga energi yang dibutuhkan itu hanya untuk perubahan fase. Energi tersebut adalah panas laten penguapan. Oleh karena itu pada persamaan itu digunakan I sama dengan V dikali lambda. Di sini lambda pada persamaan tersebut diketahui sebesar 2378 kilojoule per kilogram. Nilai ini menyatakan energi yang diperlukan untuk menguapkan 1 kg air pada suhu didihnya tanpa perubahan suhu. Secara fisik, energi ini digunakan untuk memutus gaya tarik antar molekul air agar berubah dari fase cair menjadi uap. Nilai lambda inilah yang kemudian dikalikan dengan
V yang telah dihitung sebelumnya sebesar 16.444 kilogram per jam, sehingga diperoleh hasil perkalian tersebut sebesar 39.094.000 kilojoule per jam. Yang kemudian dikonversi ke kilowatt dengan dibagi 3.600 menjadi 10.859 kilowatt. Nilai ini tuh menunjukkan total energi yang harus disuplai oleh steam agar proses penguapan itu berlangsung secara kontinu dan stabil. Nah, setelah diperoleh kebutuhan panas proses, langkah selanjutnya adalah menentukan konsumsi steam. Prinsip yang digunakan adalah kesetimbangan energi, di mana panas yang dilepaskan oleh steam saat mengalami kondensasi itu harus sama dengan panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air di dalam evaporator. Steam yang masuk itu akan melepas kalor laten kondensasi ketika berubah menjadi air kondensat. Energi inilah yang ditransfer melalui permukaan pemanas menuju larutan dengan persamaan I sama dengan lambda S. Dengan membagi beban panas proses dengan kalor laten kondensasi, pada kondisi operasi diperoleh kebutuhan steam itu sekitar 17.770 kg per jam. Hal ini tuh berarti setiap jam sistem memerlukan sejumlah steam tersebut agar keseimbangan energi itu tetap terpenuhi. Kemudian dihitung steam ekonomi. Steam ekonomi itu merupakan perbandingan antara jumlah air yang diuapkan dengan jumlah steam yang digunakan. Nilai ini tuh sangat penting karena menunjukkan efisiensi thermal dari evaporator. Dari hasil perhitungan diperoleh steam ekonomi dengan membagi V dengan MS itu sebesar 0,93. Nilai ini tuh emang mendekati 1, yang memang sesuai dengan karakteristik evaporator efek tunggal atau single effect evaporator. Secara teoritis, 1 kg steam itu hanya dapat menguapkan hampir 1 kg air karena hanya terjadi satu tahap perpindahan panas tanpa pemanfaatan ulang uap hasil penguapan. Langkah terakhir itu menentukan luas permukaan pemanas. Jadi perpindahan panas dalam evaporator itu mengikuti persamaan dasar H sama dengan U dikali A dikali delta T. Nilai H itu telah diperoleh dari perhitungan sebelumnya, dan delta T itu merupakan selisih antara suhu steam pemanas dan suhu didih larutan di dalam evaporator. Selisih suhu ini menjadi gaya pendorong terjadinya perpindahan panas. Di sini diketahui bahwa 120,5 dikurangi 51,8 itu sebesar 68,7 derajat Celcius. Selisih suhu ini tuh menjadi pendorong kan. Nah, semakin besar delta T itu semakin besar laju perpindahan panas yang dapat terjadi untuk luas tertentu. Dengan memasukkan nilai koefisiensi perpindahan panas menyeluruh serta selisih suhu tersebut, di sini setelah A itu dikeluarkan diperoleh luas permukaannya itu sekitar 56,4 meter persegi. Luas ini tuh menunjukkan area minimum yang diperlukan agar energi 1139 juta sekian joule per jam itu dapat ditransfer secara efektif tanpa menyebabkan bottleneck pada proses. Nah, dari seluruh penjelasan dan perhitungan yang telah dilakukan sebagai ringkasan dari analisis neraca massa dan neraca energi, diperoleh kebutuhan steam itu sekitar 17.770 kg per jam. Steam ekonominya itu sebesar 0,93 dengan luas permukaan pemanas sebesar 56,4 meter persegi. Seluruh perhitungan ini tuh dilakukan dengan asumsi tidak ada
kehilangan panas ke lingkungan, tidak ada fouling pada permukaan pemanas, serta tidak ada panas sensibel karena suhu umpan itu sudah sama dengan suhu dinding. Hasil ini tuh menggambarkan desain dasar evaporator efek tunggal atau single effect evaporator dalam kondisi ideal. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.